saudara sekalian, selamat Paskah hari ini bagi kita. Shalom. Ya, Tuhan Yesus yang memberkati kita. Di ibadah minggu ini adalah ibadah kebangkitan. Ya, ini adalah namanya ibadah Paskah. Ibadah Paskah ini paling penting kita bisa mengikuti. Ya. Pada Jumat Agung yang kemarin kita sudah dengarkan firman Tuhan, yaitu di dalam Paskah itu ada 5 hal. Ya. Bagaimana cara untuk merayakan Paskah yang benar? Dan yaitu perjanjian lama ditarik masuk ke perjanjian baru. Ya. Mempunyai hubungan, mempunyai kekuatan yang Tuhan lakukan pada zaman perjanjian lama atau sebelum Masehi, Dia lakukan juga sesudah Yesus atau sesudah Masehi. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya akan lanjutkan kembali, ya, yaitu firman Tuhan yang 3 lagi. Ya, yang dimana yaitu yang hari Jumat kemarin kita sudah mendengarkan yang itu untuk menerima atau bagaimana cara untuk merayakan Paskah yang benar. Yang pertama kita berkorban atau berbicara dengan kata korban, ya, korban yang dibuat bangsa Israel dikaitkan dengan kurban yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Ya. Dan yang kedua adalah yaitu mengenai makanan. Makanan yang Tuhan mau untuk kehidupan bangsa Israel supaya mereka jangan memakan yaitu roti yang beragi. Ya. Tetapi harus menjadi roti yang murni atau roti yang tidak beragi. Dan makanan Tuhan Yesus itu dikaitkan adalah yang mau mendengarkan, melakukan firman, ya, yang mau melakukan firman. Dan sekarang yang ketiga adalah perayaan. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita memperhatikan baik-baik, ya, di dalam hal perayaan. Ya, saya yakin kita bisa memperhatikan semua karena ya kita harus bisa membahas atau memperhatikan yang pertama sampai yang kelima ini, ya, karena ini yaitu berkesinambungan, ya. Yaitu mari kita lihat di dalam Keluaran pasal 12, ya, ayat yang ke-17, ayat 17 sampai 19, yaitu perayaan, ya. Demikian firman Tuhan. Ini masih bertema dengan penebusan Yesus, ya, dan kata lain dalam hal kata Paskah. Ayat 17. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanku keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu merayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu petang kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumah, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaat Israel, baik dia orang asing, baik dia orang asli. Tidak ada perbedaan. Iya. Untuk merayakan Paskah ini, untuk merayakan yaitu sukacita ini, iya, tidak ada perbedaan. Baik suku, agama, marga atau apapun,
Tuhan cinta segala bangsa. Yang seperti apapun keadaan Tuhan cinta. Kenapa Tuhan mau yaitu berbicara di dalam hal kata Paskah? Apakah arti dengan Paskah? Paskah itu penting, harus dirayakan. Harus dirayakan. Karena kalau sudah yaitu hati untuk mau merayakan Paskah dengan berarti menghargai korban Kristus, ada di dalamnya arti apa itu? Perubahan hidup. Itulah arti daripada Paskah itu. Seperti Hizkia, kita lihat sebentar di dalam yaitu Hizkia yang kita waris pasal 30, yang 2 Tawarik pasal 30. Sebenarnya mulai dari ayat yang pertama sampai ayat 27. Tetapi pada saatnya yaitu Hizkia merayakan Paskah. Hizkia merayakan Paskah seperti apa? Dikatakan di sana bagaimana aturan-aturan yang harus mereka lakukan. Dan orang yang tidak mau yaitu merayakan Paskah itu hidupnya mau jadi seperti apa? Kita lihat yang Hizkia pasal 30. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Jadi semua tidak ada yang terkecuali. Ya, di dalam itu perayaan Paskah itu ada yaitu yang penting yang harus yaitu mereka lakukan. Apa itu? Ya ayat 8. Sekarang janganlah tegarkan tepuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripada. Orang yang melakukan Paskah itu adalah orang yang sungguh bisa mengerti bagaimana Tuhan yaitu yang melewatkan atau melepaskan dirinya dari segala tantangan termasuk dalam keadaan yaitu virus corona saat ini. Kalau engkau berdosa supaya Tuhan mengampuni. Karena kenapa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hidup kita? Ada sesuatu hal yang Tuhan mau buktikan akan hidup kita, bagaimana hidup kita yang mengasihi Tuhan. Jadi perayaan Paskah itu harus kita rayakan yang sungguh-sungguh benar. Karena untuk selanjutnya mari katakan, karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allah mengasihi dan pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripadamu bila mana kamu kembali kepadanya. Kalau benar-benar kita merayakan Paskah, Tuhan akan memalingkan perhatiannya kepada. Tuhan akan memalingkan pendengaran, bukan karena kurang panjang tangan Tuhan, bukan karena dia tidak mendengar, tetapi karena apa? Karena hidupmu, karena hidup kita ada di dalam dosa. Sehingga itu pentingnya kita harus bisa menjalani semua itu. Ada yaitu waktu yang Tuhan percayakan bagi kita untuk sungguh kehidupan kita menyadari siapa diri kita, dengan berarti berharga korban Kristus bagi kita. Yesus sendiri melakukan Paskah atau merayakan Paskah. Yesus sendiri merayakan Paskah. Kalau kita lihat di sana bagaimana perayaan Paskah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya,
Dikatakan di dalam suratan Markus, ya, Markus pasal 14 ayat 12 sampai 21, itu Yesus merayakan Paskah dengan bagaimana? Dia menyuruh muridnya pergi ke sana. Tidak ditentukan dari mana pergi ke sana. Nanti kamu di sana kamu lihat yang mengangkat air, tanyakan kepada di mana guru mau melakukan Paskah itu. Kepadamu akan ditunjukkan tempat, yaitu di tempat yang tinggi. Dengan artinya di sini Paskah itu betul-betul yaitu membuat suatu perubahan di dalam kehidupan yang mau melakukan. Di dalam Paskah itu ada beberapa hal yang perlu bisa kita ketahui. Teguran-teguran firman Allah, teguran-teguran yang ada yang kayak itu yang pernah kita alami, itulah yang menjadi teguran bagi kita. Kalau mau kita ditegur, dan berarti kita ada perubahan. Tapi kalau kita tidak mau ditegur, kita tidak akan berubah. Akhirnya apa? Seperti Yudas. Pada saat Yesus melakukan Paskah atau mengadakan perayaan Paskah, mereka makan bersama. Pada saat mereka makan bersama, Yesus berkata, karena inilah waktunya kamu bersama dengan aku. Karena ada di antara kamu yang akan menyerahkan aku. Mereka yang 12 murid itu berkata, siapa itu? Siapa itu? Kalau mengakulah Yudas pada saat itu tidak akan terjadi. Kalau bertobatlah Yudas, tetapi tidak demikian. Makanya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hargai kurban Kristus, hargai Paskah. Kalau kau ditegur dengan firman, bertobat supaya jangan kematian yang mengerikan yang kita terima seperti Yudas. Ya. Apa dikatakan? Engkau lihat yang sudah dipersiapkannya di lantai atas. Jadi harus betul-betul menjunjung tinggi perkataan Tuhan. Orang yang ketemu dengan kamu itu adalah yang sedang mengangkat air. Tanyakan kepada di dalam kehidupan ini benar-benar sungguh mengangkat akan yaitu nama Tuhan di dalamnya. Bukan hanya di dalam Al-Quran, tetapi harus kita tunjukkan bukti daripada yaitu yang dimaksud oleh Tuhan. Kita lihat, apalagi di dalam wabah yang terjadi sekarang ini, yang menyusahkan, akan saja mengkhawatirkan. Tetapi bagi orang yang percaya, yang berlindung kepada Tuhan, tidak khawatir. Karena apa? Dia yakin bahwa jaminan yang ada di dalam Tuhan, karena dia yaitu rela berkorban, dan juga karena dia benar-benar sungguh merayakan Paskah di dalam hidupnya, dalam hidup keluarga. Kenapa harus dalam hal keluarga? Penyembelihan domba itu yang pertama sekali, yaitu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, adalah kehidupan keluarga kita harus benar-benar sungguh keluarga yang baik. Supaya jangan sampai ada di antara keluarga itu yang masuk dalam tawanan. Tapi kalau ada yang sampai masuk dalam hal tawanan, kata Tuhan supaya perlu bertobat, sehingga yang tadinya ditawar akan menjadi kembali, akan menjadi kembali. Jadi perayaan ini paling penting bagi kita. Ya.
supaya kehidupan kita itu bisa mendapatkan kelepasan. Rayakanlah dengan tepat dan benar, bukan hura-hura atau bukan asal-asalan, tetapi tunjukkanlah dirimu yang benar bagaimana kehidupan yang merayakan. Kalau mereka merayakan itu adalah di dalam kesatuan hati, pada saat Hizkia berkata supaya mereka melakukannya, semua yang ada di daerah itu sampai ke Yerusalem, sampai ke Efraim, semua mau mengikuti, mendengarkan nasihat raja. Saya terlalu yakin dan percaya kalau kehidupan kita itu bergembala, menerima nasihat firman Tuhan, sungguh hidup kita akan bisa berubah. Sungguh akan hidup kita akan bisa mendapatkan kelepasan. Kelepasan dari beberapa tawanan, dari beberapa cengkeraman musuh. Tawanan itu ada dalam kehidupan umat Kristen yang ditawan dalam hal kemiskinan, diikat. Tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berkembang. Tetapi percaya dan rayakanlah hari yaitu Paskah dengan baik. Untuk apa Yesus mati? Untuk apa dia mati? Coba kita bayangkan, kalau dia hanya difitnah dan disiksa, dipukuli, dibiarkan begitu saja, apakah bisa selesai? Tetapi harus sampai mati. Tetapi kematian itu pun ada lagi. Apa? Kebangkitan. Di sanalah suatu, yaitu kehidupan yang sungguh bisa melewati segala sesuatu tantangan. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apapun tantangannya, mungkin penderitaan, yaitu kesesakan dan persoalan jalan buntu yang kita alami selama ini, bukan hanya di situ, tetapi ingat perjalanannya Tuhan Yesus itu adalah menjadi suatu contoh bagian kita. Dan sesudah itu kita akan sama dengan dia jika hidup kita benar-benar sungguh merayakan atau mengingat akan firman yang sudah diberkatakan kepada kita. Rayakanlah firman, rayakanlah Tuhan di dalam hidup. Dia katakan jangan ada yang mau makan yang berarti. Kalau dalam hal perayaan ada yang makan yang beragi, ya, kita sudah dengarkan bahwa beragi itu adalah kebusukan. Ya. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki yaitu ragi-ragi kebusukan, lalu bagaimana? Apakah memang itu yang merayakan dengan betul? Enggak. Ya. Enggak. Makanya lepaskan, jangan sekali-kali mau makan ragi. Buang ragi. Jadilah makan roti yang murni, makanan roti yang tidak berarti. Hidupmu aman dalam tangan Tuhan. Pengorbanannya benar-benar sungguh kau hargai. Perayaannya sungguh kau bisa menyadari hidupmu itu benar merayakan dia, menerima dia seperti apa adanya. Ya. Untuk apa? Untuk hidupmu, untuk menjadi hidup seperti dia yang sudah yaitu menderita, bahkan mati dan juga ada kebangkitan, dan dalam kebangkitan itu ada juga sampai pemulihan. Di dalam kehidupan orang Kristen yang ada Yesus di dalam hidupnya merayakan yaitu Paskah ini dengan benar, dengan berarti melakukan firman yang benar di dalam hidupnya. Dia akan sama seperti Yesus. Jadi kematian itu adalah untuk kita. Untuk kita. Kalau Yesus tidak mati,
Kehidupan kita hanya menderita begitu saja. Ya, begitu saja. Tersiksa begitu saja. Tapi Yesus mati. Dan kematiannya juga mengerikan. Semua. Kenapa kok dibawa ke kayu salib atau ke bukit Golgota? Artinya semua keadaan mulai dari bawah, bahkan dari bawah tanah sekalipun diangkat dia bisa melewati semua, menyelesaikan semua keadaan. Ya. Berikut. Dan di hari ketiga terjadilah kebangkitan seperti hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, mari rayakan dengan sungguh-sungguh hidup ibadah, perayaan ibadah benar-benar merayakan nama Tuhan. Ya. Benar-benar ini khusus untuk kehidupan kita, yang sekalipun kita ada di tiap-tiap rumah yang itu menikmati domba Paskah. Ya. Kalau orang berkata, apakah bisa di gede itu? Coba kita pikir dulu baik-baik. Ya. Makanya tidak sembarangan dalam hal perayaan, harus yang betul-betul. Ya. Harus yang betul-betul. Yang mereka yang berkumpul seperti apapun keadaannya, itu orang-orang Lewi harus lebih dulu menguduskan dirinya. Suami-suami harus betul-betul dulu menguduskan dirinya sehingga menjadi contoh untuk istri dan anak-anaknya. Itu arti Paskah. Dan yang keempat itu pengajaran dalam Keluaran pasal 12 ayat 25 sampai 27. Ya. Dikatakan di sana demikian. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankan, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah kurban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Ini pengajar. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, setiap rumah tangga, setiap orang tua, ajar anak-anakmu untuk bisa mengerti apa firman Tuhan, bagaimana dia bisa hidup, dan bagaimana Bapak Ibu bisa hidup. Bapak Ibu bisa hidup melewati semua tantangan. Saya mau katakan dalam hal pengalaman penderitaan atau dalam hal hidup kita, dimulai dari kita bisa mengerti dalam hal hidup ini, dengan artinya sudah semakin dewasa, lalu bisa kita memikirkan bagaimana penderitaan-penderitaan atau kesakitan-kesakitan yang kita alami, pengalaman-pengalaman pahit. Mungkin kita mulai dari kecil kita bisa ingat seperti apa keadaan kita, apa mungkin makanan minuman kita yang begitu serba kurang, atau mungkin kita waktu sesudah sekolah begitu banyak yaitu anak-anak sekolah yang sejabat dengan kita, tetapi yaitu menjolimi kita atau yaitu memfitnah kita atau yaitu kita tidak berharga. Tetapi semua itu bisa kita jalani karena apa? Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu oleh karena Tuhan yang menuntun hidup kita sampai hari ini. Dari itu perlu kita ajarkan kepada anak-anak bagaimana hidup
kita itu menjalani semua perjalanan itu, berikanlah firman pengajaran itu untuk anak-anak. Makanya jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, ajarlah anakmu, dan setiap suami istri, ajarlah dan juga belajar juga lah. Jangan hanya menjadi anak-anak, ya. Janganlah yang menjadi anak-anak. Ada banyak orang tua, suami dan istri, sekalipun sudah dewasa dengan umur, tetapi pengertiannya anak-anak. Apalagi berbicara dengan rohaninya, sudah dewasa umurnya. Kalau diperlukannya, dia sudah menjadi keturunan orang Kristen. Tetapi yang diterimanya yang harus untuk disayang-sayang. Anak-anak, ya, coba kalau kita buat suatu perhitungan perbedaan anak yang kecil dengan yaitu anak yang dewasa, pasti perasaan kita sebagai yang lebih dewasa lebih menaruhkan yaitu hati kepada anak yang lebih kecil. Karena karena dia tidak begitu bisa mengerti apa yang dimaksud dengan kedewasaan. Jadi pengajaran penting kalau kehidupan kita yang tetap yaitu masih anak-anak, terus anak-anak rohani, kalau dengar firman Tuhan menyuntil atau menegur hatinya, wah dia tidak suka lagi. Ini anak-anak rohani. Kalau diberitakan berbicara dengan kata berkat, wah dengan bangganya hatinya kami menerima berkat. Kalau diberitakan mengenai salib Kristus dengan penderitaan, wah bukan seperti itu. Kita hidup ini mau tenang dan senang. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini adalah kehidupan rohani anak-anak. Kehidupan rohani anak-anak. Kita lihat secara lahiriah, anak-anak itu mau tenang dan mau senang. Selesai makan kakak, dia bisa tidur, ya, dan lain sebagainya, karena mau senang. Untuk itu Tuhan mau untuk kehidupan kita untuk menjadi dewasa. Sekalipun firman itu menamprak akan hidup kita, membentuk kehidupan kita dengan berbagai macam yaitu isyarat atau persoalan yang kita alami. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan sekali-kali lupa kepada Tuhan. Itu ajaran Tuhan menegur kehidupan kita untuk tetap bertekun dan kita bisa melewati semua itu, dan sungguh kita akan sama dengan Dia yang menerima ajaran yang begitu susah atau yang begitu mengerikan. Jangan kalau diajarkan atau diberitakan dengan berkat, ya, semua mata belah. Wah, langsung rasanya terbuka. Mau apa? Mau memiliki yang besar-besar. Yang tidak punya Honda mau memiliki Honda langsung. Yang tidak punya mobil mau memiliki mobil langsung. Begitu. Tuhan tidak berjanji kepada kita yang instan. Kita harus jalan. Kita harus jalani. Apapun namanya perjalanan hidup ini artinya untuk kehidupan kita, bagaimana hidup kita itu menerima ajaran dari firman Tuhan. Makanya kalau kita sudah menerima yaitu firman pengajaran yang benar, ajarkanlah yaitu firman itu kepada anak-anak, supaya jangan berdosa. Karena kalau engkau tidak yaitu mengajarinya, dengan berarti engkau adalah tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, engkau adalah berdosa. Iya, dosa orang tua kan akan diturunkan kepada keturunan sampai keturunan yang keempat. Orang yang tidak mau datang kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Diajarkan supaya jangan menjadi brutal. Ada banyak anak-anak
orang Kristen yang lebih suka di kafe atau di tempat-tempat hiburan lainnya daripada mau merayakan Paskah seperti itu. Ada banyak yaitu orang Kristen yang mau yaitu berhura-hura. Ada banyak. Kenapa? Karena memang dia tidak mau diajar. Dia tidak mau diajar. Saya mau ingatkan untuk itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka yang sebenarnya bersih dan suci dijadikan alat dalam, yaitu menutupi kemuliaan Allah yang menutupi tubuh roh jiwa mereka. Tetapi mereka sesudah berdosa, apa yang mereka perbuat? Mereka mengambil daun pohon ara untuk membuat sabun mereka. Artinya, kalau kehidupan orang yang yaitu yang tidak mau menerima ajaran dan dia berdosa, dia akan mengambil yaitu kebenaran dirinya sendiri. Kebenaran dirinya sendiri. Dia sudah tahu teguran Tuhan itu untuk dia, tetapi bagaimanapun dia akan mencari yaitu fakta supaya dia bisa seperti orang benar. Tidak, lihat. Sehingga apa yang terjadi dalam hidup keluarga mereka? Mereka saling menyalahkan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau tidak sungguh-sungguh perayaan Paskah dan juga ajaran yang diberikan firman kepadamu, akhirnya dalam hidup keluargamu akan saling menyalahkan. Terimalah firman itu, rayakanlah Tuhan dalam hal ibadahmu, rayakanlah Tuhan di dalam yaitu Jumat Agung, rayakanlah Tuhan di dalam hal Paskahmu dengan sungguh-sungguh. Janganlah makan yaitu roti yang beragi, tetapi makanlah roti yang tidak beragi atau roti yang buruk, supaya anak itu kalau memang salah, sadarilah akan hidup. Tuhan tidak yaitu memaksa kau untuk mau yaitu setengah. Tetapi lihat, setiap orang yang mengakui dosanya, dia setia dan adil menyucikan dari segala kejahatan. Jadi ajaran ini penting. Ajaran ini penting. Dimulai dari kehidupan keluarga suami istri. Ada banyak suami istri orang Kristen tidak mau yaitu minta maaf atau tidak mau yaitu mengampuni. Tapi kalau di gereja diajar pada doa Bapa kami untuk mau mengampuni dosa, dia tidak, karena dia tidak mau mengampuni. Apakah bisa menjadi Kristen yang benar? Tidak. Ajarkan firman Tuhan yang tepat dan benar. Dan mari kita terima firman Tuhan yang tepat dan benar, supaya benar bahwa kematian Yesus itu adalah kematian kita bersama dengan Dia. Penderitaan yang kita alami itu, kita percaya bahwa penderitaan yang dialami Dia sudah jauh lebih daripada apa yang kita derita, sehingga kita tidak bersungut-sungut di hidup ini. Ada banyak orang Kristen yang hanya bersungut-sungut, hanya sedikit aja tersuntil atau sedikit aja yaitu kesusahan, aduh, sungut-sungutnya sudah sampai mengembang ke sana kemari. Tuhan tidak mau yang seperti itu. Dia seperti domba yang dibawa kepada kebuangan ayam, tidak membuka mulut. Coba kita bayangkan. Coba kita bayangkan, kalau kita putar
yaitu Philip, penderitaan Yesus itu. Sekalipun sudah dipukul, sudah semua luka-luka yang ada di dalam tubuh sudah, tapi bukan hanya apa lagi, dia harus memikul salib itu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita bisa menyadari keadaan penderitaan yang dialami Tuhan Yesus, kita tidak akan bersungguh-sungguh di dalam pengikutan kita kepada Dia. Sekalipun hidup kita sering berkekurangan, atau yaitu kehidupan kita sering dalam hal sakit penyakit, atau mungkin sering kita ditipu atau difitnah, karena semua itu sudah diterima oleh Dia. Makanya rayakan Paskah dengan sungguh-sungguh. Terima firman pengajaran dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya suka mau dengan yang disayang-sayang. Ya. Ditegur adalah yang lebih baik. Ya. Ditegur adalah yang lebih baik daripada didiamkan. Kalau orang tua, suami mendiamkan kesalahan daripada istri, bahkan istrinya mendiamkan kesalahan daripada suami, sama-sama menjadi apa? Diam-diam. Ya. Tapi mari bukankah kesalahan itu karena apa? Kenapa tadinya seperti ini? Selesaikan. Jangan merasa lebih hebat. Saya suami, saya kepala. Itu ajaran dari mana? Ajaran Tuhan bukanlah demikian. Sebagai suami diajarkan oleh Dia apa? Hormati istri, hargai istri, hormati suami. Jadi harus sama dibalik. Kalau sudah dalam hal kedudukan yang sama seperti ini, anak-anak itu juga pasti menurut dan juga ajarkan kepada mereka. Ajarkan supaya anak-anak itu jangan menjadi anak yang brutal atau anak yang mau masuk kepada kebinasaan. Ini pentingnya Paskah. Ada ajaran, ada perayaan yang tepat dan benar. Yang tepat dan benar. Tuhan mengizinkan kita mengalami segala sesuatu itu. Tuhan mengizinkan itu. Tetapi apa yang dikatakan? Untuk apa hal itu bisa terjadi mungkin? Untuk kita tetap mau bertekun. Bertekun gak dalam hal ibadah, bertekun gak dalam hal doa. Makanya dikatakan di dalam Yakobus pasal 1. Coba kita lihat sebentar. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai 4 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah suatu kebahagiaan. Artinya jangan mengomel, jangan bersungguh-sungguh. Saya tidak suka di gereja itu, saya tidak suka dengan perkataan itu, saya tidak suka dengan itu cari hal itu, tidak suka. Banyak yang tidak suka, tetapi mari renungkan baik-baik. Apakah itu yang dikehendaki Allah bagimu? Apa yang dikehendaki Allah bagi kita? Mengucap syukur di dalam segala hal. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap iman dalam perjalanan hidup kita ini, ada ujian, ada itu pelajaran bagi kita. Apakah kita mau menjadi tekun? Apakah kita mau bersabar? Karena saya mau katakan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seperti apapun yaitu hati kita,
besarnya, alias dengan berapa besar pun emosi yang dalam hidup ini atau naratif dia, coba kita renungkan baik-baik. Kita renungkan baik-baik. Karena bagaimanapun kita yang pasti akan kena dengan pembelajaran ini, akan kena dengan pembelajaran ini. Coba kita tarik dulu, yaitu orang yang sekolah, ya, dengan guru. Saya mau katakan, kalau anak itu tidak suka, contohnya jurusan bahasa Inggris, ya, atau jurusan matematika, kalau dia tidak mau belajar, dia tidak akan datang. Tapi ingat, dengan bagaimanapun dengan pembelajaran ini, dia akan tetap diperhadapkan dengan hal itu. Sadar atau tidak sadar, kita pasti diperhadapkan dengan hal itu. Ya. Saya dulu dari kelas 2 SD, abang saya keras ngomong aja. Jadi harus kita tahu mulai dari yaitu 1 kali 1 sampai 1 kali 10. Jadi kalau tidak tahu, dipukul. Yang saya mau katakan, sampai kapanpun, karena kita sudah paham dengan yaitu kali-kali ini, enggak susah lagi. Ya. Tapi kalau kita tidak paham dengan kali-kali ini, nanti kapan dengan kita mau membelikan sesuatu, kita bisa jadi rugi. Atau kita menjual sesuatu, kita bisa jadi rugi. Tuhan tidak mau lagi kehidupan kita itu rugi. Makanya sekalipun dalam tantangan apapun, mari tekuni, terima dalam hal kesabaran. Engkau difitnah, terima dengan kesabaran. Engkau diejek, terima dengan kesabaran. Dan tekuni untuk melakukan apa yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu di dalam perayaan Paskah atau pengertian dengan Paskah ini, untuk hidupmu bisa berharga di mata Tuhan. Dan sungguh kau bisa yaitu mengerti apa kurban Kristus di dalam hidup. Lakukan dengan baik. Yang selanjutnya, yang kelima, ya. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah mengenai kurban, dan yang kedua adalah makanan, dan yang ketiga adalah perayaan, dan yang keempat adalah pengajaran, dan yang kelima ini adalah yaitu perjalanan. Seperti apa perjalanan bangsa saya? Seperti apa perjalanan? Kita lihat sebentar dalam Ulangan pasal 16 ayat ini. Ulangan pasal 16. Dari ayat yang kelima sampai ayat ke-7 demikian firman Tuhan. Engkau tidak boleh mempersembahkan kurban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepada oleh Tuhan Allah, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan. Jadi tidak bisa sembarangan. Ya, jadi saya sudah katakan bahwa kehidupan kita tidak bisa sembarangan. Yang betul-betul yang dipilih Tuhan, ditunjukkan Tuhan. Jadi supaya jangan sia-sia akan perayaan kita, ibadah kita. Ada banyak orang yang dengan kebenaran diri sendirinya, sehingga dia bisa, yaitu sekalipun ada ibadah minggu, dia mau melakukannya di rumahnya. Ya. Jadi tidak perlu lagi bergabung kepada yaitu orang-orang umat Tuhan. Jadi di mana yang di rumah aja, di rumah aja. Karena apa? Dia sudah merasa tidak level lagi. Karena apa? Karena dia bisa berdoa.
salah. Selanjutnya, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allah untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan kurban Paskah itu pada waktu senja ketika matahari terbenam. Bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir, engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allah. Kemudian baginya engkau harus pulang kembali ke rumah. Ya. Jadi dalam hal hidup kita beribadah kepada Tuhan, kita harus betul-betul juga ada, yaitu pengorbanan dalam hal perjalanan. Dan sesudah kita merayakan, kita datang, yaitu perayaan ibadah kita harus benar-benar pulang ke rumah. Apa artinya ini? Kembali kita harus mengajak rumah tangga kita untuk sama-sama seperti apa yang kita dengar dari Tuhan. Perjalanan untuk menuju ke rumah itu bukan berarti gampang. Loh, kenapa kok enggak gampang? Iya. Karena kita akan melihat seperti apa jalan itu dan seperti apa yang ada di kiri kanan kita. Itu maksud daripada Tuhan yang tadi yang saya mau katakan. Sekalipun apa itu yang menghalangi dalam hal perjalanan kita untuk sungguh-sungguh hidup kita benar kepada Tuhan, ya kita tidak lain adalah harus makan roti yang hormat. Sehingga apapun yang kita lihat di kiri kanan kita tidak akan membuat atau tidak menghalangi kita untuk beribadah kembali. Ya. Dan sungguh firman pengajaran yang kita terima, yaitu di tempat ibadah itu menjadi pengajaran juga untuk keluarga kita, suami dan istri dan juga anak-anak. Ya. Jadi perjalanan hidup ini betul-betul adalah pembelajaran bagi kita di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan yaitu moleng-moleng atau pelin-pelan. Kenapa? Ya karena tidak ada mengerti apa arti daripada Paskah, apa arti daripada kurban Kristus di dalam diri, ya. Sehingga bisa berubah sampai agamanya pun bisa berubah. Kenapa demikian? Bapak Ibu dan saudara sekalian, masih ada waktunya. Ajarkan, yaitu terima firman yang tepat dan benar buat suami istri, dan ajarkan kepada anak-anakmu baik laki-laki dan perempuan, supaya keluarga itu tidak binasa, tetapi sungguh menerima kehidupan yang kekal selama-lamanya seperti Yesus. Sekalipun kita akan menerima dengan berbagai macam tantangan di dunia ini dalam perjalanan hidup kita, tapi kita ingatlah, ya, bahwa itu adalah yaitu pembelajaran bagi kita untuk kita sama seperti Dia. Janganlah bersungut-sungut di dalamnya seperti Yesus yang tidak bersungut-sungut. Ya. Dia menerima semua itu. Dia menerima semua itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tahu nggak? Mari kita ulangi kembali bahwa di dalam hal keluaran tadi itu, atau di dalam hal Paskah yang dirayakan pada sebelum, yaitu sebelum Masehi, itu sudah disediakan hisop. Ya, sudah disediakan. Jadi aturan-aturan yang dulu itu ada sekarang untuk tetap kita menuju kepada kebenaran firman, untuk benar-benar sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Hisop. Coba kita lihat sebentar dalam Keluaran pasal 12 ayat 22. Ya. Keluaran pasal 12 ayat 22. Supaya jangan sayang akan perjalanan hidup kita. Kita betul-betul merayakan yaitu Paskah ini dengan benar. Ya. Dari awal, dari bulan keadaan ini sampai akhirnya harus tetap ada di dalam Kristus. Tidak yaitu yang
yang hura-hura atau yang dibuat-buat, tetapi yang betul-betul yang diaturkan oleh firman, yang kita lakukan oleh firman, sekalipun menderita tetapi tetap kita bertekun dan tetap bertekun. Ya, Keluaran pasal 12 ayatnya yang ke-22 dikatakan di sana demikian. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ada pengudusan, ada penyucian. Dalam hidup keluarga harus ada penyucian. Tahu kita hisop itu? Waktu Yesus mau mati, dia diberikan yaitu anggur asam. Diambil hisop. Coba kita lihat. Yohanes pasal 19 ayat 28. Yohanes 19 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Iya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku harus. Supaya digenapi semua perkataan baik dalam hal perjanjian lama dengan perjanjian baru, semua itu sudah diangkat oleh Dia. Lalu apa yang terjadi? Ayat 29, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulutnya. Hisop ini di dalam Mazmur pasal 51 ayat 9 adalah untuk membersih. Semua dengan keadaan kita, yaitu ragi-ragi asam kejahatan itu, semua sudah diangkat oleh Dia. Dan oleh Dia, dengan kasih cinta Tuhan, Dia disucikan dalam segala sesuatu. Dan itulah yang menjadi bagian kita. Sucikanlah aku dengan hisop, kata Dia. Ayat yang selanjutnya, ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perayaan cara untuk perayaan Paskah yang benar adalah yang sampai bisa menyelesaikan pekerjaan yang dikerjakan oleh Tuhan. Kalau sampai penderitaannya seperti apa, ingat bahwa Yesus ada di sini. Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Yesus sudah mengangkatnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, supaya kita bisa menyadari, supaya kita jangan mengulang-ulang lagi akan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan lagi. Asam-asam dan ragi-ragi yang ada itu mari kita jauhkan dari keluarga kita, dari pribadi kita. Karena itu berita atau tidak akan berkenan akan Tuhan untuk kita. Tidak.
Kalau dia tidak berkenan dengan perhatiannya untuk tunggu waktu, kita akan masuk kepada kebinasaan. Dengan demikian dalam hal Paskah ini saat ini, terimalah Paskah ini, terimalah kebangkitan Yesus, terimalah kebangkitan Yesus, dan juga terimalah dengan segala keadaan keberadaan yang dialaminya, termasuk dengan kematiannya. Segala sesuatunya itu dibawakan untuk dia. Lewat kebangkitan itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita semua juga akan dibangkitkan. Jikalaupun kehidupan kita mengalami dengan berbagai macam hal keadaan di dunia ini, tadi suratan Yakobus berkata, anggap itu suatu kebahagiaan. Ya, anggap itu pembelajaran bagimu supaya hidupmu bisa sempurna. Dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, kita akan bisa menjadi masuk kepada kesempurnaan seperti Yesus jikalau benar-benar sungguh kita mau merayakan Paskah itu dengan benar, berkorban, dan juga yaitu dengan makanan-makanan rohani, ya, dan juga perayaan kita atau pelayanan kita, dan juga pengajaran kita baik dalam hidup keluarga kita, bahkan yaitu di gereja, dan juga perjalanan hidup kita, baik perjalanan hidup rohani kita. Hal ini penting, dan inilah yang membuat hidup kita bisa sama dengan Dia. Tuhan Yesus yang memberkati. Itulah firman Tuhan bagi kita. Mari kita datang di hadapannya Tuhan. Yang 5 hal ini, yang 3 hal ini, yang saat ini, yang paling penting kita bisa mengikutinya atau melakukannya dengan baik. Karena Tuhan memeteraikan firman itu bagi kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.